kepada manusia itu, yang menjadikan sebab Anda kecewa kepada manusia karena Anda yang salah telah menaruh harapan melebihi daripada yang seharusnya Anda harap dari dia, maka Anda akan kecewa. Karena Anda telah menaruh harapan yang lebih kepada seseorang, maka Anda bakal kecewa. Jadi kita kecewa itu karena salah kita kepada manusia. Anda berharap ingin diperlakukan begini terus, akhirnya dia tidak memberi. Kenapa Anda berharap besar kepada? Jadi Anda akan kecewa kepada manusia karena salah Anda sendiri, yaitu Anda mengharap sesuatu dari dia lebih dari yang bakal ia mampu. Baik, oke, ini makanya biasakan kita merem harap kepada seseorang. Harapan, kalau harapan berlebihan Anda akan kecewa nanti. Harap, wah, enggak dikasih. Saya pengen suami saya itu setiap hari senyum 4 kali, ternyata 2 kali. Anda juga marah nanti, karena Anda berharap sesuatu. Jadi, batasi harapan Anda kepada namanya manusia. Kemudian, rumus hidup indah itu jangan berpikir Anda mengambil kebaikan dari orang. Itu salah besar. Akan tapi rumus keindahan yang sejati adalah berpikirlah Anda bagaimana berbuat baik kepada orang. Anda akan ketemu judulnya. Hidup itu memberi kebaikan, jangan Anda mengambil, itu egois. Sehingga hidup berumah tangga, berpikirlah Anda bagaimana Anda baik dengan suami. Jangan berpikir jangan berpikir bagaimana suamiku bisa baik kepadaku. Kita selalu egois, termasuk dalam urusan cinta. Indahnya hidup itu kan adalah bagaimana Anda menumbuhkan cinta di hatimu kepada suamimu. Jangan mikir bagaimana cinta suamiku padaku. Coba saja, seandainya suamimu sangat mencintaimu, tapi kalau kamu tidak cinta, kamu enek. Enek kan? Enek itu paham? Muak, kan begitu. Ternyata semua dari kita. Kalau kita mencintai dia, dia nggak cinta, urusan dia yang capek. Saya mencintai Anda semuanya begini. Enak, Anda mencintai enak. Makanya sakitnya hati itu di saat Anda sudah tidak punya cinta. Anda punya harapan tidak pada tempatnya. Berarti kita sendiri sebenarnya membuat kesusahan hidup itu. Nah, lalu bagaimana kisahnya? Anda perlu berbenah. Maksudnya pelan-pelan. Gampang kecewa, gampang tersinggung. Lah kok gampang tersinggung? Ada orang, subhanallah, Anda pernah melihat orang kuat dicaci maki, no problem. Kata Imam Ghazali, saya dicaci oleh orang. Tinggal dipikir saja. Saya diolokin begini. Kamu pikir. Kamu kan cerdas, kata Imam Ghazali. Mikir gimana, Imam? Kamu dibilang apa? Kau begini-begini. Tinggal kau tanya. Kau begitu enggak? Enggak. Ya sudah. Oh enggak kok kamu kepikiran. Kok kamu pusing? Kok kamu enggak kayak gitu kok? Iya. Kalau iya, ya sudah. Apalagi kamu iya. Ngapain pusing juga? Memang kamu begitu kok. Nah, jadi begitu mudahnya kita. Makanya nanti sebelum itu membersih hati. Ada orang yang dikit-dikit marah, minta dikasih penghargaan. Sebenarnya kotor jiwanya. Sombong tersembunyi dalam hatinya, gara-gara ke rumahnya nggak didudukkan di tempat yang salah, Ustadz dia marah, ini saya ngomong nggak dianggap, marah, dikacangin saya. Ya orang ini sakit gigi, mikir ayamnya mati segala macam. Anda jangan pikir negatif kepada orang, itu kebusukan di hati kita. Bahaya sekali hidup begitu dengan suami diem tok gini tok, padahal dia masih mikirin membelikan anting buat Anda. Salah persepsi kita. Jadi keindahan dari diri kita sendiri, Anda yang memanage, Anda yang mengatur hati Anda. Itulah dikemas dalam ilmu tasawuf. Bagaimana orang bersih hati. Kesabaran harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Sehingga kalau namanya orang sabar, hempasan kayak apapun, gak akan menjadikan dia goyah. Saya sabar, saya tabah, saya kuat, saya coba memaafkan. Nah, untuk memaafkan juga sederhana, ada ilmunya. Kita selalu sampaikan. Memaafkan kenapa pakai susah amat? Oh, itu kan umat Nabi Muhammad kok. Di balik memaafkan saya dapat kemuliaan kok. Dan kalau kita berpikir antara memaafkan dengan dendam itu sakitan dendam. Kalau saya memaafkan, besok selesai tuntas kisahnya. Tapi kalau dendam dengan dia, lihat rumah megahnya sakit, lihat mobil mewahnya sakit, ngelihat ayamnya kecil lewat depannya sakit juga, karena pendendam. Nah, maka yang ditanyakan bagus sekali, itu peringatan buat semuanya. Memang kita sering seperti itu hidup kita itu. Gampang tersinggung, gampang ini. Ustadz sama tuan rumahnya nggak dihormati, kursinya taruh di pinggir. Saya ustadz taruh di belakang, kurang ngajar gitu. Loh, ustadz kok bingung gitu. Jadi hidup tuh enak. Ternyata itunya ilmu kebal. Suami ngomongnya keras, kasar. Dipikirin terus, stres dia.
Padahal kasarnya memang gayanya begitu karena hidup di pantai dia, sehingga kalau ngomongnya nggak keras nggak kedengaran karena ada ombak. Jadi sebetulnya mudah ya. Namanya ilmu membersihkan hati, silsilahnya adalah jangan dendam. Termasuk tahun ini kita tahun bebas dendam. Sehingga bagaimana menghilangkan dendam? Dengar ceramah-ceramah Buya tentang menghilangkan dendam, amarah. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, spontan kita doakan dengan doa kebaikan. Kalau kita merasa dendam, kasih hadiah dia, maka akan hilang. Kalau tidak hilang, saya ganti duitnya nanti. Anda marah sama seseorang, dendam sama orang, Anda kasih duit dianya, maka hilang dendam di hati Anda. Kalau nggak hilang, saya ganti duitnya. Anda ikhlas memberinya. Karena apa? Memberi itu menumbuhkan cinta di hati kita. Mungkin selama ini Anda menduga yang mencintai yang diberi, kan begitu. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan tahabu, saling mencintai. Jadi kalau kita memberi orang yang semula kita marah dengan dia, saya beri kepada dia, ternyata yang muncul benih cinta di hati saya. Indahnya memberi. Setelah tumbuh cinta di hati kita, semuanya jadi enak hidup ini. Tapi sebaliknya kalau dendam menguasai hati kita, lihat suami istri berantem, kakak adik rebut waris, bapak anak musuhan. Masya Allah, dengan saudara tidak akur. Nasib buruk orang punya hati kotor. Tapi kalau sudah hati bersih, seperti yang ditanyakan tadi, gimana caranya? Itu sirah panjang dalam ilmu tasawuf. Indah, belum masuk surga sudah kayak surga, ketemu senang semuanya, indah semuanya. Wallahu a'lam bissawab.